menikah itu merupakan misakon ghalidho, ya, perjanjian yang agung, perjanjian yang berat. Kata misakon ghalidho itu di dalam Al-Quran disebut hanya 3 kali. 2 kali itu disebut kata misak. Misak itu artinya perjanjian, ghalid itu berat, ya. Ghalidho itu artinya perjanjian itu berat. Maka Allah menyebut kata misakon ghalidho yang pertama itu untuk memberikan risalah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan yang kedua juga masih terkait dengan risalah, dan yang ketiga misakon ghalidho digunakanlah Allah untuk menyebut ikatan pernikahan antara suami dengan istri, ya. Apa artinya ini? Artinya ikatan atau perjanjian antara suami dengan istri itu adalah ikatan atau perjanjian yang berat, ya. Saking beratnya sampai disamakan seperti ketika Musa mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kalau kita sadar, iya kan? Kalau kita sadar bahwa pernikahan ini misalkan ghalidho, baru kita akan jaga. Kita jaga betul-betul, kita pelihara betul-betul. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga misalkan ghalidho tadi, bisa menjaga supaya perjanjian yang berat tadi itu kemudian akhirnya membanggakan dan dibanggakan oleh Nabi. Nah, di sini berarti ada proses yang harus dilakukan pasangan suami istri. Apa? Proses terus belajar, tidak boleh berhenti. Pasangan suami istri harus terus belajar, mempelajari suaminya, suami mempelajari istrinya, tahu kelemahan, tahu kekurangannya. Itu pasangan. Karena dengan cara begitu nanti keluarganya akan harmonis. Kalau keluarganya harmonis, anaknya insya Allah dia akan menemukan sakan, akan menemukan ketenangan di dalam rumah. Dan kalau dia menemukan ketenangan di dalam rumah, apa yang akan dia dapatkan? Kebahagiaan. Dia akan tumbuh secara maksimal. Dia akan bisa mengalami, ya, katakanlah misalnya melejitkan potensi dia itu gampang kalau rumahnya itu adalah rumah yang kondusif untuk tumbuhnya anak dengan potensi yang Allah berikan kepadanya. Tapi sebaliknya, ketika rumah tangga tadi itu berantem melulu, kira-kira anaknya kerasan nggak di rumah? Pasti dia nggak akan kerasan. Kalau dia sudah tidak kerasan di rumah, dia akan mencari tempat lain. Kalau mencari tempat lain, pertanyaannya apakah tempat itu lebih baik daripada rumah dia? Ini menjadi pertanyaan. Itulah mengapa kemudian banyak anak-anak akhirnya mengkonsumsi, ya mulai dari yang pergaulan akhirnya sampai kejebak narkoba, sampai tayangan-tayangan, mohon maaf, film dewasa dan sebagainya. Ya, jangankan ngaji, jangankan belajar, jangankan membaca, nggak akan bisa. Nah ini kata kuncinya, karena itu keluarga menjadi penting. Ya, kalau kita ingin supaya anak kita dibanggakan oleh Nabi, kuncinya keluarga kita. Itu kata kuncinya. Dan ini yang harus kita dapatkan. Maka dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah mengingatkan kita. Dan hikmah pernikahan ini harus kita dapatkan dulu supaya kita bisa menghasilkan anak-anak yang hebat. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Keluarga ini harus kita bikin sakan, bikin tenang. Ya, kita tenang dengan pasangan kita tenang dengan kita. Bagaimana supaya itu terjadi tadi? Proses belajar harus terus-menerus kita lakukan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, termasuk di antaranya ketika kita sudah punya anak. Kalau kita punya anak, kita juga harus belajar. Mempelajari apa? Mempelajari karakter anak kita. Karena kita punya 2 anak, pasti karakternya berbeda. Kita punya anak 3, karakternya berbeda. Kita punya anak 4, anak 5, anak 6, apalagi karakternya pasti berbeda-beda. Kalau kita berhenti belajar, kita tidak pernah mau mempelajari bagaimana karakter mereka, dan kemudian kita tidak tahu bagaimana cara membentuk anak kita agar menjadi anak yang soleh, kira-kira bisa nggak lahir anak soleh dengan sendirinya? Tidak akan ada. Dan kalau sudah begitu, bagaimana mungkin anak-anak kita, keluarga kita akan dibanggakan oleh Rasulullah SAW nanti? Nggak akan. Ya kan? Nggak akan. Nah inilah saya ingin katakan,
Keluarga itu menjadi benteng, keluarga itu menjadi basis.